Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadirin yang saya hormati, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga tercurah melimpah selalu kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah khitan walimatul khitan yang saya hormati, bahwa pada malam ini kita hadir di tempatnya Bapak Hakim, tak lain tak bukan adalah dalam rangka tasyakuran. Rasa syukur Pak Hakim punya putra yang bernama Arif Rahman Hakim. Tadi sekitar pukul jam 8 telah dihitan. Karena Allah garansi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Jika kamu bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka akan ditambah nikmat itu. Tapi jika kufur, azabku sangat pedih. Kenapa Pak Hakim ketika anaknya dihitan, rasa syukuran kemudian mengundang kita? Ini biayanya tidak sedikit, saudara. Masya Allah, makanan bertumpuk, belum besek ntar, ya Allah. Kalau ada jangan takut, jangan takut, ada, tenang aja. Oh, udah saya intip. Kenapa biaya yang begitu besar Pak Hakim rela, istrinya rela keluarkan? Demi apa? Tasyakur kepada Allah punya anak. Kenapa? Karena dihitan. Persoalan hitan, persoalan lama sebetulnya sejak Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Udah pada ngerti kita sebetulnya. Ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dihitan, itu umurnya 80 tahun. Dah lo, umurnya berapa? 80 tahun, kagak tanggung-tanggung. Engkong Daliman umurnya berapa, Kong? 73. Berarti berapa tahun tuh kurang lagi, Kong? Baru dihitan, Kong. 80 tahun itu dihitan. Kenapa? Itu anjuran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Persoalan dihitan di kita rata-rata saya survei ada 3. Di dalam Islam ketika bayi boleh dihitan, tapi perasaan orang tua kagak tega, sayang. Ada orang yang langsung dihitan aja udah kalian anak, ada semacam itu. Tapi kadang-kadang kita nggak tega. Tuh pertama. Yang kedua, kenapa dihitan? Yang kedua, rata-rata anaknya belum berani. Kalau sudah berani baru dihitan. Nah ini, kadang-kadang kan kita di kampung kita ditanya tuh, berani lo hitan? Pasti ada ngomongnya, enggak sakit. Disunat itu nggak sakit kayak digigit semut, kata kita kan gitu. Ada aki-aki yang rese, dihitan sakit banget, orang titiknya dipotong, bagaimana nggak sakit? Akhirnya maju mundur, takut dah. Ketika mulai berani lu dihitan, berani. Makanya apa? Rata-rata ketika anak dihitan, ini rata-rata nih, sebelum dihitan badannya kuntet romannya. Iya mau di sini ya, kagak gede-gede.
Ketika dihitan, waduh badannya gongsor, wah cepet gede. Nah itu kena, mungkin kali gara-gara kagak mau gede, gara-gara mikirin hitan kali ya. Makanya hati-hati kita udah hidup, jangan pakai takut-takut, jalanin aja. Masa mau kontet mulu kita? La ilaha illallah. Nah yang ketiga, anaknya mau, biayanya kagak ada. Biasa kan gitu ya, ditahan. Orang hitanan 3 nih saya lihat. Biasanya anaknya mau, tapi biayanya nggak ada. Akhirnya nanti aja lah. Kalau kita punya biaya, nak, sabar ya. Si sunatan massal, misalnya ikut sunatan massal, tetap bikin nasi kuning. Ah, iya, iya. Kalau orang Betawi bikin nasi kuning, Bapak Rohim semalam makan nasi kuning. Nah kayak begitu, tetap menggunakan mohon maaf materi. Nah ketika kita dihitan, nih luar biasa nih anak Arif berani, tadi saya lihat nangis enggak? Lama juga ya saya tungguin, lama ini tungguin. Biasanya anak saya cuma 10 menit beres, kok ini lama? Ya. Kemungkinan dokternya beda memang, dokternya beda dari yang anak saya. Nah ketika kita dihitan Nabi Allah Ibrahim umur 80 tahun, kemudian rasa syukur, kemudian Nabi Allah Ibrahim setelah dihitan, kalau kita lihat nih, ketika itu tiap hari Nabi Allah Ibrahim tidak punya anak. Tiap hari Nabi Allah Ibrahim berdoa kepada Allah tiap malam, Rabbi habli minas salihin. Penting nih anak nih saudara. Di dalam Al-Quran itu dijelasin bahwa anak itu unsur yang paling penting. Makanya di dalam Al-Quran ada keluarga Ali Imran, betul. Ada keluarga Nabi Allah Zakaria, betul. Itu tokoh yang masuk di dalam Al-Quran. Nabi Allah Ibrahim, keluarga Imran, dan juga Nabi Allah Zakaria. Itu diterangkan susah punya anak saudara. Nabi Allah Zakaria yang menurunkan Nabi Allah Yahya nanti. Kemudian keluarga Imran menurunkan Siti Maryam. Nabi Allah Ibrahim menurunkan Ismail dan Ishak. Itu susah punya anak saudara. Makanya ketika dihitan kita tasakuran, kita bersyukur kita punya anak. Makanya Nabi Allah Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, sampai berurai air mata, pengen punya anak luar biasa. Bahkan di dalam kitab Duratun Nasihin, ketika Nabi Allah Ibrahim 1000 kuda, berapa 100 sapi, unta, kemudian sekian ribu kambing. Kemudian malaikat datang, apa dikata? Kurban semacam ini tidak berarti apa-apa. Jika seandainya saya punya anak, akan saya sembelih, saya sembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, lagu orang yang belum punya. Ya, Quran ngajarin tuh. Kemarin juga saya sampein, orang kalau lagunya kagak belum punya, lah nanti kalau gue punya anak, gue beresin, gue kasih. Nanti kalau gue punya anak, gue najar, gue kasih ini, dia lupa saudara. Anaknya jadi rada singit dah. Nabi Allah Ibrahim ketika memperoleh anak itu, doanya, kalimatnya yang dikatakan Rabbi habli minas salihin. Makanya kalau doa menggunakan kata kuncinya Robbi ya. Hati-hati nih. Coba baca Quran. Baca Quran. Jangan ya Allah ya Allah kulikan ini. Tapi kunci untuk berdoa Robbi, Rabbana atina, Rabbana zalamna, Rabbi gfirli, Rabbana afrig alaina. Kalimatnya ketika berdoa kalian harus menggunakan kalimat Robbi. Kalau saya terangin jadi lama ntar. Rata-rata dalam Al-Quran menggunakan kata Robi. Kok Robi gitu loh? Apa itu maknanya? Nanti kita jelasin dah kalau kita ngaji. Yang penting ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata Rabbi habli minas salihin, ya Tuhan kami, berikan kami keturunan yang salihin, yang soleh. Nih, Pak Hakim ini lagi rencana menanamkan generasi yang soleh. Kenapa? Ketika anaknya dihitan, diadakan maulid. Itu adalah program membuat anak yang soleh.
Nabi Allah Ibrahim nggak minta, berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau saya punya anak nanti kerjanya jadi gubernur bang. Ya Allah, jika nanti saya punya anak, anak saya jadi presiden. Ya Allah, nanti jika dia punya harta. Nggak ada, saudara. Tunjukkan di dalam Al-Quran. Bahkan harta ketika disandingkan dengan anak, itu kalimatnya di belakangnya fitnah dalam Al-Quran. Kalau seorang istri disandingkan dengan seorang anak, qurrata a'yun nanti jadinya. Itu kok begitu? Lihat baca Quran dah. Nanti kita bahas lagi, itu menjadi kelamaan kalau kita bahas mah. Kita satu-satu aja ngerti dah dulu. Jadi ketika berdoa Nabi Allah Ibrahim ketika punya anak adalah tujuannya menjadi anak yang soleh. Enggak berharap apa-apa. Maka di orang kampung dulu, mohon maaf sekali lagi, anak itu jangan kira, sekali lagi saudara, mohon maaf, kenapa kita berdoa kepada supaya anak jadi anak soleh, nggak pengen punya anak nanti hartanya banyak, nanti jadi pejabat, atau dia punya kerjaan ini dan itu. Nggak, jangan saudara. Kalau kita punya niat, nih dengerin, punya niat ketika kita berdoa kepada anak kita supaya anak kita punya jadi jabatan, punya banyak harta, salah saudara. Salah besar. Sebab anak itu sudah diprogram oleh Allah bi'arba'in kalimat, rizkihi wa ajalihi wa amalihi sa'iyun au sa'idun. Sudah diprogram oleh Allah. Maka kita berdoa kepada Allah supaya menjadi anak-anak yang soleh. Bukankah ditekankan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihi salam, mata'buduni min ba'di, apa yang kamu sembah setelah saya tidak ada. Inilah maknanya sebetulnya. Ada yang beranggapan saya banting tulang guru, saya peras keringat diperas saudara, tulang dibanting-banting, peras keringat, banting tulang, demi siapa? Demi anak saya. Aduh, pantes lo kagak kaya-kaya, stres mulu. Kan ada orang yang ngomong begitu ya. Salah saudara. Anak adalah amanah, istri adalah amanah. Kita cuma mendoakan, Rabbi habli minas salihin, jadikan anak-anak saya orang yang salihin. Sebab rezeki sudah ditentuin oleh Allah. Kenapa kita mesti ributin anak begini? Anak ada rizkinya. Iya, emang anak minta KP kan dari bapaknya. Betul, tapi rizki anak kita melalui kita. Duitnya Allah kirim ke kita, kemudian nyampe ke anak kita. Hah? Kayak begitu. Nah, coba kalau kita lihat, saudara. Artinya apa? Ketika kita ingin mendidik anak kita, kita berdoa anak kita, jadikan anak-anak yang soleh. Kalau kita berpikir misalnya, saya banting tulang, peras keringat, kemudian kaki jadi kepala jadi kaki, terbalik tuh ya. Banyak orang ngomong begitu. Pantat sampai keringetan demi anak, hujan, kepanasan, nggak kehirokan. Yang penting apa? Demi nyai, kan gitu ya. Ya kan ada lagu Jaja Miharja kan? Iya kan? Iya, kalau kaca bisa pecah, kalau ranting bisa patah. Nah gitu kan, gitu dah, gitu lagunya. Yang penting kita beranggapan seperti itu. Jangan saudara. Allah yang memberikan rizkinya. Rizki, kata Allah, sudah ditentukan rizkinya. Apa buktinya? Ketika anak kita lahir, tanpa kita sadari, bini kita teteknya keluar susu. Siapa yang bikin? Apa kita? Ayo jawab. Lah kalau anak kita udah gede, lu sedotin kok bakal keluar tuh air, Pak Ibrahim, Ustaz Ibrahim. Lah kagak percaya, sedot aja soalnya punya bini. Ya bukan kita ngomong porno, biar kita jelas. Jadi anak sudah ada rizkinya. Kenapa kita repot-repot? Ketika lahir tiba-tiba istri kita buah dadanya, bahasa kerennya gitu ya, buah dadanya, kemudian keluar susu.
Itu dari mana rizkinya Allah sudah sediakan buat siapa? Buat anak kita. Sadar saudara, rizki itu dari Allah, bukan semata-mata kekuatan kita. Yang kita wajibkan adalah mari kita contoh Nabi Allah Yakub alaihissalam, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, Siti keluarga Imran yang melahirkan Siti Maryam, Nabi Allah Zakaria, tidak berharap apapun. Kadang-kadang kan kita mohon maaf nih, anak udah ada rizkinya, tiap anak pasti beda, walaupun dalam keluar yang posisi perut yang sama, apem yang sama, atau di sesar gitu ya, perutnya sama aja dah ya, karena mau banyak nggak keluar dari apem juga masalahnya ya. Ketika satu perut itu anak beda-beda saudara, walaupun gennya sama dari bapaknya, dari ibunya, tapi kadang-kadang itu berbeda. Itulah kemahakuasaan Allah. Kalau anak dia jadi misalnya, dia jadi pengusaha, nanti anaknya jadi pengusaha, nanti dia jadi misalnya sekali lagi dia jadi kiai, anak kan jadi kiai, lah kagak sama semua, kagak rata saudara. Kalau jadi kiai semua berebut, jadinya berantem, lah banyak saudara, kacau. Makanya Allah membedakan itu, tujuannya apa? Itulah dunia. Makanya kita syukur kita punya anak. Ini ada kisah, apa kisah ini benar atau tidak? Tuh anak, tuh orang tuanya jet set, tahu jet set? Ya kaya, kalau kata kita, padahal mah kagak. Lah kalau gelisah terus bagaimana kaya? Pagi berangkat sebelum subuh, pulang udah malam, tidur bentaran, stres, duduk aja. Boro-boro sempat main sama bininya. Lah buru-buru aja dikitnya bang, enggak buru-buru pulang. Udah mainnya cepet ya. Mainnya cepet beres. Ya, kagak nikmatin itu mah dunia. Kagak nyambung. Itu yang disebut kaya, enggak saudara. Kaya itu yang habis sholat subuh, ngopi, ngeteh, kemudian tungguin bininya. Nah kemudian kira jam 7 tidur, itu kaya. Kalau kata orang kata rezeki lu bawa patok ayam, kan gitu ya. Lah kagak, berarti kalau orang pagi-pagi bisa tidur, kebutuhan anak istrinya sudah cukup. Kalau kebutuhan istrinya nggak terpenuhi hari itu, bagaimana bisa tidur saudara? Saya mah iya, kita balik aja kehidupan mah. Jangan dilihat secara, makanya kehidupan jangan dilihat secara syariat. Jadi kalau syariat kita kadang tertipu. Ketika mohon maaf berangkat pagi, nih orang nih, berangkat pagi pulang sudah malam, gelisah terus, punya anak 3. Waduh, sekolah juga pilih-pilih. Kagak sekolah yang elit, yang pokoknya gelarnya school internasional. Wah, pokoknya kayak gitu deh ya. Iya, pokoknya seperti itu sekolahnya. Yang tiap hari dia bilang gajinya tiap bulan gajinya 40 juta. Gaji berapa? 40 juta. Kalau gaji sebulan 40 juta, wah gede banget ya. Wah, gede. Ternyata 40 juta itu buat kredit rumah 10 juta, buat kredit mobil 5 juta, udah berapa? 15 juta. Kemudian buat anak sekolah kena sekolah internasional 3-3-nya 15, udah berapa? 30. Nah buat makan, lah buat bayar listrik ya murah, stres juga, udah nggak ada apa-apanya. Mending kita gaji kita 10 juta kita nikmat, bisa sholat, bisa bergaul dengan masyarakat, bisa nganterin anak sekolah, kan kayak begitu. Ini pernah cerita ini, saya nggak tahu dasarnya, cuma nggak syukur terus aja. Bukan ada kadang-kadang ustadz cerita begini ini, tapi ini siapa yang dimaksud orang ustadz ini? Kalau saya ini kali terus aja, memang nggak ada dasarnya, tapi pernah saya baca. Bener juga, tapi cerita orang ini gitu loh. Kalau kadang ada, mohon maaf, ayo mohon maaf ya, ada yang sodako sekian, nanti dapat sekian. Sumbernya siapa tuh orang? Misal tukang bubur naik haji, mana tukang buburnya? Masa tunjukin gitu loh. Mana yang mobilnya dikasih, kemudian tiba-tiba dapat Mercy, tunjukin batang hidungnya, gitu maksud saya kan.
Orang cerita, kalau ada ustadz cerita-cerita saya juga ngeri gitu loh. Seharusnya dia cerita itu ada pembuktian. Ini loh yang saya ceritain tukang bubur naik haji, kan begitu. Sebut batang hidungnya, jadi tambah keyakinan. Ini cerita doang begini, tapi orang yang diceritain siapa? Kalau ini terus terang memang kagak pakai dasar. Saya pernah baca, entah siapa tuh orangnya, memang kagak tahu saya terus terang aja nih. Cuman bener juga logikanya. Ketika anaknya semua 3 orang itu luar biasa saudara, sekolah di internasional, satu anaknya cara pola berpikirnya lambat. Tahu cara berpikir lambat. Bahkan tuh anak tiap hari diomelin kalau nggak diakuin itu anak. Kalau udah gede tuh di rumah aja dia benerin yang rusak-rusak, kemudian dia per rumahnya, pohon-pohon dirapiin, tapi bapaknya kalau ngeliat tuh anak gedeg aja gedeg. Kamu nggak seperti kakak-kakak kamu, yang satu kakak kamu ada di Belanda, yang satu ada di Amerika, kamu ngapain di sini aja? Ini jangan keliru saudara. Kenapa Allah menciptakan anak-anak kita kadang-kadang berbeda? Ternyata pas sudah tua baru berasa saudara. Anak yang disekolahin tadi dari sekolah internasional pergi ke Amerika, yang satu lagi pergi ke Belanda kuliahnya. Setelah udah dewasa gede, ya Allah, itu anak diajak pulang kagak mau. Bapaknya semakin tua. Ternyata anak yang tadi dianggap terlambat, yang mengurusi dia ketika bapaknya stroke, ibunya nggak bisa jalan, yang nyebokin itu orang. Makanya kalau anak jangan dibanding-bandingin. Pasti Allah memberikan maziyah, manfaat kepada anak kita masing-masing. Jangan dibilang kamu begini. Kalau anak dibanding-bandingin, ini mohon maaf sekali lagi saudara, merusak secara psikologis. Nah ini pelajaran buat kita semua. Nanti kalau misalnya ada anak lambat berpikirnya, otak manusia ada 4 saudara. Ada otak kiri, ada otak kanan, ada otak depan, ada otak belakang. Harus ngerti juga. Jika nih anak ditanya ilmu pasti 1 tambah sekian sekian, berarti otak kiri yang berjalan. Setiap orang berbeda-beda kecerdasannya. Lalu pas ditanya jawabannya begini, mantap tuh, analisisnya luar biasa. Berarti otak kanan yang berjalan. Otak depan, otak belakang, ada di sadar, ada di bawah alam sadar. Coba kita tahu dulu dah manusia. Tahu dulu. Nanti supaya apa tujuannya? Allah menciptakan anak kita, jangan kita banding-bandingkan. Kenapa yang ini kok baik? Kita sebagai orang tua kadang dia gajian kita dianterin duit, yang ono kok enggak. Kita bandingkan dah, ngomong depan matanya, lo maneng, kebangetan banget, gaji lu sekian, lu boro-boro gue buat dirokok, jangan, biar aja tepinin aja. Ntar gue dia kagak berkah dewekan, anak, bener. Karena amanah, anak adalah amanah kita didik. Nggak ada kewajiban kita, mohon maaf sekali lagi, kita mencari nafkah, itu cuma gerakan kita. Kemudian beralasan untuk anak kita, jangan sekali lagi saudara, sudah ada rezekinya anak kita. Yang penting kita bergerak. Yang terpenting adalah kewajiban orang tua kepada anaknya. Rasulullah bilang mendidiknya. Makanya Nabi Yakub mata buduni min ba'di. Jangan kira saudara, memang dalam Al-Quran ridallah dalam hadis bukan Quran, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung kepada keriduan orang tua, dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Betul, anak bisa durhaka kepada orang tuanya. Anak bisa masuk neraka gara-gara durhaka melawan orang tua. Tapi ingat, orang tua pun bisa masuk neraka. Orang tua pun bisa durhaka kepada anaknya. Tolong kita nih, jangan bangga banget bagi orang tua. Orang tua juga durhaka, bisa durhaka kepada anaknya. Pernah dikisahkan tuh. Ini jelas dalam kitab, ini jelas diceritakan. Ketika di surga tuh bapaknya masuk surga, anaknya masuk neraka. Bapaknya, keluarganya, ibunya enak-enak.
Di surga luar biasa nikmatnya tuh. Kemudian anaknya kagak dipikirin, anaknya ada di mana. Memang nanti kalau suatu saat pun secara kita ke masar, kita nggak mikirin nasab kita atau keturunan kita. Yang kita pikirin diri kita masing-masing. Tapi kalau sudah masuk surga mah ya ketahuan anaknya di mana. Ternyata ketika ditanya oleh malaikat, bapak kamu kok enak-enak di surga dengan ibu kamu, kenapa kamu di neraka? Apa dia bilang tuh anak? Saya tidak ridho, saya tidak ikhlas. Saya masuk neraka, bapak saya masuk surga. Kenapa begitu? Ketika bapak saya sholat ke masjid, saya main HP, main game, nggak pernah saya dibilangin ayo ke masjid. Benar begitu? Iya. Ketika saya pulang malam dengan keadaan mabuk, orang tua saya tidak memperingatkan saya, tidak mengajarkan sesuatu kebaikan buat saya. Begitu. Dugem suka lu? Wah, paling suka dugem. Wah, dugem luar biasa. Akhirnya bagaimana? Saya nggak ridho karena saya tidak pernah diajarkan agama oleh orang tua saya. Akhirnya apa? Itu anak diangkat ke surga, tuh bapaknya jeblusin ke neraka. Artinya tanggung jawab kita terhadap pendidikan anak-anak kita. Mata budi ini membadi, ajarkan agama, saudara. Makanya bukan kekayaan yang banyak. Kalau kekayaan banyak semua sifatnya iri semua. Tahu nggak? Boleh kita cari harta yang banyak, tapi anak didik untuk agama. Nah kayak Pak Hakim diadain ketika hitanan, diundang kita, walaupun biayanya luar biasa besarnya, tapi dengan cara ini mudah-mudahan Pak Hakim menyadari. Boleh, memang orang tua langsung doanya terima oleh Allah, tapi mungkin karena kita kadang-kadang kotor ya, kita kan merasa kotor, doa kita diterima apa kagak. Makanya ada orang yang datang ke rumah tempat orang yang ahli ibadah, doain saya Ustadz begini-begini. Bukan berarti kita kurang yakin terhadap diri kita. Mungkin kita ada yang terhalang melalui doa-doa ini, kemudian dijabah oleh Allah. Tapi kalau datang ke rumah Ustadz, jangan lupa bawa rokok. Tibang minta didoain doang, ya kagak sampai langit itu. Ya Allah, dia lo biar hidup ngapa? Lah iya, kemarin saya ngomong sama adik saya, ada orang yang minta doa dari kampung sini ke kampung sono. Lah itu kan biayanya belum mobilnya, belum bensinnya, terbuat ustadznya sekian. Lah lu datang minta didoain, kagak bawa apa-apa, lah kagak nembus itu. Ya Allah. Lah dia mah nembus. Kenapa? Modalnya gede. Nah itu, lah makanya apa hidup ngapa jangan iri. Juga kata kalau ke kampung terus anu buat laris begitu, lah jangan dicurigai, modalnya gede. Lu datang ke rumah Ustadz tegang-tegang, tiba-tiba sedih, nangis begini-gini, rokok kagak dikasih, ya Ustadz juga meleha kok. Ya didoain dah, ya doanya kagak semangat dah, kagak sampai langit, nggak keangkat tuh doanya ke hati keangkat tuh. Nah kembali lagi kita ke persoalan anak kita. Intinya saudara, sebetulnya yang ingin kita capai ketika kita punya anak, mari anak kita didik, kenalkan siapa Allah, kenalkan, kemudian setelah Allah kenalkan bagaimana itu syariat, kenalkan bagaimana bermasyarakat. Sehebat apapun kalian, saya punya murid nih, sehebat apapun kalian, ranking pertamakah, setiap tahun kamu menjadi ranking, saya tidak akan bangga jika kamu tidak dikenal oleh masyarakat. Tapi dia bodoh, tapi dikenal oleh masyarakat. Itulah orang-orang yang beruntung. Main bergaul. Kenapa Pak Hakim sampai didatengin dari Jati Murni, dari Jati Bening? Apalagi kalau kita gerakin banyak. Lah penuh. Iya. Kenapa Pak Hakim sudah bergaul dengan masyarakat yang kagak disangka-sangka dari jauh-jauh pada datang. Itu pun mohon maaf sangat terbatas, kita tahu tempatnya. Kalau kita banyak kan terlalu penuh, ribet. Ya artinya apa? Kenalkan Allah kita, jalankan syariat, bergaul kepada manusia. Begitu Pak Hakim. Siapin anak kita. Kekayaan kita pun mohon maaf, Firaun bagaimana nggak kaya, Korun bagaimana nggak kaya. Itu kuncinya aja digotong 7 pemuda yang gagak-gagak baru kunci. Apa? 40 ya, 40. Kok itu 40 dibawa oleh yang gagak-gagak?
Itu nggak kuat, kuncinya doang. Bagaimana gudangnya, Mang? Waduh, itu punya harta, tapi apa? Jadi fitnah bagi dia. Firaun punya kekuasaan, kemudian hartanya banyak, itu menjadi fitnah. Artinya di sini sebetulnya hidup ini kita Islam mengajarkan ummatan wasaton, umat yang tengah-tengah. Ketika kita di tengah-tengah, disitulah kita bermain. Jangan terlalu di bawah diinjak mulu. Di atas angin mulu, pegel nanganinnya. Udah Islam mengajarkan umatan wasaton. Ketika umatan wasaton, kita mampu mengontrol kehidupan orang lain. Cocok, setuju? Setuju. Makanya ada wasit main bola. Lah, kalau misal wasit tendang bukan di tiang gawang situ, dia pura-pura jatuh, kata wasit penalti. Lah jadi, saya mau protes. Kagak ada. Makanya gitu. Makanya Pak Hakim, anak ajarkan agama umatan wasaton. Kenalkan Allah, nggak usah takut rezeki anak kita bagaimana. Orang dulu pun mohon maaf, anaknya ada yang 7, apalagi lagi hamil lagi, mudah sehat, Pak Hakim. Nggak usah takut, anak Allah kasih rezekinya. Nggak usah khawatir. Kata Allah, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum, kata Allah. Kamu jangan membunuh anak-anakmu karena ketakutan ini dan itu, tapi nahnu narzuquhum, kata Allah. Kami yang akan memberikan rezekinya. Kan nikmat. Kayak gitu. Jadi nggak usah takut Pak Hakim, biar punya anak lagi. Saya juga kalau kagak mohon maaf, kagak disesar mulu mah, banyak saya banyak. Lah enak anak banyak. Kalau percaya lagi lebaran Bang Yasin. Anak saya ada 4, saya ajak lebaran 20 ribu, saya kumpulin berapa? Udah 80 ribu. Ada anak yang 1 jika 20 ribu, ya kalah sama gua loh. Kalah. Lah anak gua banyak. Lah jadi barpetnya banyak. Lah udah kayak begitu aja dah. Udah jangan pikirin anak Allah berikan rizkinya. Ini kayak Pak Hakim, kita doain yang penting bahwa anak kita mudah-mudahan saudara Ananda Arif Rahman Hakim, Allah berikan kesehatan, dijadikan anak yang soleh, yang pertama berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada masyarakatnya, berbakti kepada nusa dan bangsanya. Bisiril Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.